Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Durar al-Bahiyah fi al-Masail al-Fiqhiyah dalam cabang bidang ilmu fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Imam yang kita kenal sebagai Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di kitab Taharah, dan kemarin pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab keempat, yaitu yang membahas tentang wudu, dan sekarang kita insyaallah akan membaca bab yang kelima, yaitu tentang mandi. Berkata Syekh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, al-babul khamis, bab yang kelima, al-ghusl, yaitu tentang mandi. Dan di dalam bab ini beliau menyebutkan tiga fasal. Yang pertama adalah tentang waktu atau ketentuan kapan seseorang diwajibkan mandi, itu mandi wajib. Dan yang kedua, fasal yang kedua adalah rukun-rukun dan sunnah dari mandi wajib itu. Dan yang ketiga, fasal yang ketiga adalah apa saja hal-hal yang disunnahkan dalam mandi. Maka berkata beliau rahimahullahu ta'ala, al-faslul awal, fasal yang pertama, mata yajibul ghusl, kapan diwajibkan mandi atau kapan mandi itu menjadi wajib. Kata beliau rahimahullah, yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkurin wabil tiqai al-khitanain. Kemudian wabi inqita'il haidi wan nifasi, di cetakan kita wabil haidi langsung ya, wabil nifas. Yang benarnya wabi inqita'i al haidi wan nifas. Wabi inqita'il haidi, ada kata inqita' antara huruf ba, huruf jar dengan haid. Jadi wabi inqita'il haidi wan nifas. Selanjutnya wabil ihtilami ma'a wujudi balal wabil mauti wabil islam. Kata beliau, wajib mandi bi khurujil mani bi syahwah, diwajibkan mandi karena keluarnya mani dengan syahwat, walau bi tafakkurin, walaupun itu hanya karena pikiran. Itu yang pertama, diwajibkannya seseorang mandi. Yang kedua adalah wabil tiqai al-khitanain, bertemunya dua yang disunat, yaitu bertemunya dua kemaluan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah binqita'il haidi wan nifas, selesainya masa haid dan nifas. Itu haid, selesainya masa haid dan nifas jadi satu. Jadi itu menjadi yang ketiga yang sebabkan orang wajib mandi. Yang keempat adalah ihtilam ma'a wujudi balal, mimpi yang bersamaan dengan adanya tanda basah, ada bekas-bekas mani misalkan ditemukan di pakaian. Itu yang keempat. Yang kelima adalah wabil mauti, dan dengan kematian.
Yang keenam adalah wabil islami, dan dengan Islam, maksudnya masuknya seseorang ke dalam Islam. Ini akan kita jelaskan beserta dengan dalil-dalilnya. Beberapa hal yang disebutkan oleh beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yaitu di sini ada enam yang mewajibkan mandi bagi seseorang. Yang pertama adalah keluarnya mani dengan syahwat, meskipun hanya karena pikiran, karena seseorang mungkin memikirkan hal-hal yang menyebabkan syahwatnya naik, kemudian keluar maninya, maka ini menjadi wajib baginya untuk mandi. Ini adalah sebab yang pertama seseorang diwajibkan mandi, karena keluarnya mani, baik itu dengan cara berhubungan langsung atau hanya sekedar memikirkan hal-hal yang dengannya keluar mani tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka fatahharu, bersucilah kalian, yaitu dengan mandi. Di dalam ayat disebutkan adalah wa in kuntum junub, dan apabila kalian dalam keadaan junub. Junub adalah keluarnya mani atau bertemunya dua kemaluan, maka itu disebut sebagai junub. Disebut sebagai junub. Dinamakan junub karena litajannubi sahibuhu anis shalah, karena jauhnya atau tidak bolehnya orang melaksanakan solat dalam keadaannya seperti itu, makanya dia disebut sebagai junub. Dan sering kita sebutkan di tengah-tengah kita, kadang disebut sebagai mandi wajib, kadang disebut sebagai mandi junub, Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Sesungguhnya al-ma', air itu, minal ma', karena air. Maksudnya adalah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata dalam menjelaskan hadis tersebut, yang dimaksud dengan air yang pertama, innamal ma' ini air yang pertama, itu adalah air untuk mandi. Itu adalah air yang digunakan untuk mandi. Minal ma'i, karena air. Air yang kedua ini adalah mani. Jadi maksud dari hadis adalah apabila mani keluar maka wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Secara yang nampak bahwasanya hadis ini menunjukkan akan wajibnya mandi apabila keluar mani, baik itu keluarnya ia memancar dan disertai kenikmatan ataupun tidak. Yang menjadi patokan adalah didapatinya adanya mani, tidak dengan apakah ia memancar atau tidak, karena di sana ada di antara para ulama yang mempersyaratkan wajibnya mandi jika keluar mani apabila ia terpancar dan disertai dengan kenikmatan. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah ucapan penulis yajibu bi khurujil mani bi syahwah, yaitu wajib mandi apabila keluar mani dengan syahwat. Maka dipahami bahwasanya jika tidak dengan syahwat jadi tidak wajib mandi. Di sini letak silang pendapat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Karena yang benarnya adalah tetap wajib mandi walaupun dia tidak disertai dengan syahwat. Kenapa? Karena hadis di atas tadi dia datang dalam lafaz umum, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya
mandi itu wajib karena adanya air, karena adanya mani. Baik itu dia tidak disertai dengan rasa atau perasaan yang nikmat ataupun tidak, terpancar ataupun tidak, maka tetap mandi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang menjadi tolak ukur adalah didapatinya adanya mani atau bekas, maka atau tanda-tanda, maka wajib mandi, wajib mandi. Kesimpulannya, kita katakan bahwasanya secara mutlak keluarnya mani dengan cara apapun, baik disertai syahwat ataupun tidak, maka hal itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Kemudian yang kedua kata beliau adalah wabil tiqai al-khitanain, bertemunya dua yang disunat, yaitu kemaluan. Ini adalah sebab yang kedua seseorang diwajibkan mandi karenanya, mandi karenanya. Jadi namun dipahami di sini ya, bahwasanya bertemunya dua yang disunat ini apabila tidak keluar mani. Apabila tidak keluar mani. Kalaupun keluar mani, sudah kita bahas di yang pertama, wahid dia diwajibkan. Namun di sini apabila ia sekedar bertemu namun tidak keluar mani, maka ia juga menjadi hal yang mewajibkan seseorang untuk solat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Faqad wajaba al-ghusl. Apabila jalasa baina syu'abiha al-arba', jika seorang lelaki jalasa duduk di antara syu'abiha al-arba', 4 cabangnya, atau bisa diartikan 4 bagian dari tubuh domir wanita, tubuh wanita tersebut, yaitu 2 tangan dan 2 kaki. Apabila telah duduk di antaranya, thumma jahadaha, kemudian ia bersungguh-sungguh untuk bergaul dengannya, maka wajib baginya mandi. Maka wajib baginya mandi. Di sini tidak disebutkan adanya keluar mani atau tidak. Disebutkan jika telah duduk dan bersungguh-sungguh untuk mendatangi istrinya, maka wajib baginya mandi. Juga datang dalam riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seseorang yang menggauli istrinya tapi tidak sampai keluar mani. Apakah ia wajib mandi? Apakah ia wajib mandi? Seseorang datang kepada Rasulullah bertanya tentang hal tersebut. Dan pada saat itu ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang tersebut datang bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan lelaki tersebut, "Inni la af'alu dzalik ana wa hadhihi summa naktasil." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya sendiri melakukan hal tersebut. Maksudnya sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya tadi, ana wa hadhihi, saya dan dia. Maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di dekat beliau. Summa naktasil, kemudian kami mandi. Dua hadis yang kita sebutkan di atas ini cukup menjadi dalil bagi kita untuk mengatakan bahwasanya bertemunya dua yang disunat walaupun tidak keluar mani telah cukup mewajibkan seseorang untuk mandi, telah cukup seseorang diwajibkan untuk mandi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wabinqita'il haidhi wan nifas, dengan selesainya masa haid dan nifas. Ini sebab ketiga yang mewajibkan seseorang untuk mandi, selesainya masa haid dan nifas. Jadi
bukan saat haidnya, bukan saat nifasnya. Tapi itulah kenapa tadi kita bilang di cetakan kita ada kekeliruan sedikit, wabil haidi wan nifas. Jadi seakan-akan dipahami bahwasanya ketika haid dan ketika nifas langsung mandi, tidak. Makanya harus kita perbaiki wabin qita'il haidi wan nifas, yaitu selesainya masa haid dan nifas. Di situ ia diwajibkan mandi, dan hukum ini berlaku khusus untuk kaum wanita sebagaimana yang kita maklumi bersama. Maksud dari selesainya masa haid dan nifas adalah tidak lagi didapati adanya darah atau bercaknya atau yang semisal dengannya, yang dikenali bahwasanya ia adalah darah haid atau darah nifas. Dalam hal ini tidak didapati adanya perselisihan di kalangan ulama sebagaimana yang sebelumnya tentang bertemunya dua yang dikhitan apakah wajib mandi atau tidak. Itu ada silang pendapat, namun yang benarnya adalah tetap diwajibkan mandi berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Namun dalam hal selesainya masa haid dan nifas ini disepakati oleh para ulama akan wajib mandi bagi kaum wanita yang selesai masa haid dan nifasnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah bahwa itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah wanita, tidak berhubungan dengan mereka di waktu haidnya, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, ini letak pendalilannya. Ini letak pendalilannya, hatta yathun, hingga mereka telah bersuci, maka gaulilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala apabila mereka telah bersuci itu adalah apabila mereka telah mandi wajib. Mungkin dalam ayat ini memang belum terlalu jelas, tapi akan kita sebutkan nanti hadis yang lebih jelas lagi. Ini sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya di antara kesepakatan ulama bahwa ayat ini dipakai berdalil karena mereka berkata wanita yang haid tidak dianggap suci dengan hanya berwudu. Makanya mereka membawa ayat ini bahwasanya apabila mereka telah bersuci, maksudnya mereka telah mandi. Juga datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah. Beliau berkata, sesungguhnya aku mengalami istihadah, darah yang keluar tapi tidak pernah suci. Maksudnya keluar terus menerus. Maka kata beliau, apakah aku harus meninggalkan salat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Inna daliki irkun, sesungguhnya darah itu yang keluar adalah karena adanya pembuluh yang pecah, bukan haid. Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha, akan tetapi engkau tinggalkanlah salat selama waktu atau selama jumlah hari yang biasa kamu alami haid. Jadi sesuai kebiasaan berapa waktu. Misalkan darah yang keluar di masa haidnya dia kebiasaannya 7 hari, tapi darah yang keluar terus menerus sudah mencapai 2 pekan, maka ia tidak solat di 7 hari pertama, namun setelahnya ia tetap melaksanakan solat. Tsumma tasili wa sholli, kemudian mandilah dan lakukan solat. Ini yang tadi kita sebutkan bahwasanya ini dalil yang lebih jelasnya yang menyebutkan kata mandi. Tsumma tasili, dan lakukanlah solat, kemudian mandi dan lakukan solat. Nah, 2 dalil di atas, satu dari ayat dan satu dari hadis, menyebutkan akan wajibnya
mandi bagi seorang wanita yang telah habis masa haidnya. Adapun nifas, ia adalah darah yang keluar bersama dengan proses melahirkan atau setelahnya atau 2 hingga 3 hari sebelumnya, disertai dengan tanda-tanda melahirkan seperti mulas dan kontraksi. Dan pembahasan nifas ini ulama bersepakat bahwasanya wajibnya mandi karena nifas itu karena wajibnya mandi disebabkan oleh haid. Jadi nifas dikiaskan dengan haid. Jadi apa-apa yang dilakukan hukum-hukum yang berlaku pada orang yang haid itu berlaku juga pada orang yang nifas. Dengan demikian kita katakan bahwasanya selesainya masa haid dan nifas dari seorang wanita menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab mereka diwajibkan mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat kata beliau, wa bihtilami ma'wujudi balal. Mimpi basah bersamaan dengan adanya tanda basah, adanya bekas-bekas. Ini dimaklumi bagi kita semua ya. Dan ini adalah sebab keempat yang seseorang diwajibkan mandi karenanya, yaitu mimpi basah dan disertai dengan adanya tanda basah pada pakaian. Seseorang jika mengalami mimpi basah, baik itu pria maupun wanita, dan mendapati adanya tanda basah pada pakaiannya, maka wajib baginya untuk mandi. Ini dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya dan Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Ia berkata, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari menyampaikan kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah wanita itu wajib mandi jika ia mengalami mimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, jika ia melihat adanya tanda air, atau jika ia melihat adanya air, maksudnya mani. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang bermimpi lalu melihat air, maka atau merasakan adanya tanda basah di pakaiannya, maka wajib baginya mandi. Dan sekaligus dalam hadis di atas memberikan pemahaman bagi kita bahwasanya siapa yang bermimpi, yang ia ingat bahwasanya ia telah bermimpi, namun maklumi sudah ya kita mimpi apa di sini ya, tidak usah terlalu detail. Siapa yang bermimpi namun tidak mendapati adanya tanda basah di pakaiannya, maka tidak diwajibkan mandi baginya. Dengan demikian bisa kita bagi beberapa keadaan orang yang bermimpi dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah seseorang yang bermimpi dan mendapati adanya tanda basah di pakaiannya, mendapati adanya mani atau bekas mani dalam pakaiannya. Keadaan yang kedua adalah orang yang bermimpi namun tidak mendapati adanya tanda basah dari pakaiannya. Keadaan yang ketiga, mendapati adanya tanda basah di pakaiannya, maksudnya bekas mani, tapi dia tidak ingat bahwasanya ia bermimpi. Kan kadang begitu toh? Iya. Beberapa tahun lalu, iya, saya juga. Setelah menikah sudah jarang lagi, alhamdulillah. Karena pernah saya sedikit faedah saja dari ilmu kesehatan, bahwasanya
kebanyakannya atau normalnya 40 hari ketika sperma tidak dikeluar, maka ia akan keluar melalui mimpi basah itu. Oh pantas ya. Oh pantas tapi tanpa suara. Iya, oh pantas. Itu diantara hikmah penciptaan manusia, insya-Allah. Ini dari sisi kesehatan saja. Apa tadi yang ketiga? Yang ketiga adanya tanda basah. Keadaan yang ketiga adanya tanda basah, namun ia tidak ingat bahwa ia telah bermimpi. Tiba-tiba bangun, basah. Ternyata basah, ya kan? Maka dari ketiga keadaan ini kita katakan keadaan yang pertama yaitu mandi, mimpi dan mendapati adanya tanda basah, dan keadaan yang ketiga ada tanda basah tapi tidak ingat kalau dia sudah mimpi, maka wajib bagi kedua dalam dua keadaan ini ya mandi. Karena hadis yang kita sebutkan tadi, idza ra'atil ma, apabila ia dapati air, adanya mani. Apabila ia dapati adanya mani, ia ingat ia telah bermimpi ataupun ia tidak ingat. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah adanya tanda basah, adanya mani. Adapun keadaan yang kedua, apabila ia bermimpi, ya mimpi-mimpi ini mimpi basah ya, tidak basah ya karena tidak keluar ya. Mimpi begitulah. Gimana bahasanya? Ya mimpi gitulah, dipahami sudah. Tidak ada tanda, maka tidak wajib mandi baginya. Jadi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ibrah bagi kita adalah ketika didapati adanya cairan, adanya tanda basah di pakaian ketika bangun dari tidurnya. Itu yang keempat. Yang kelima kata beliau rahimahullah, wabil mauti, dan dengan kematian maka wajib juga mandi, wajib juga mandi. Namun perlu diketahui bahwasanya di sini yang dibebani hukum wajib adalah bagi orang yang masih hidup, bagi orang yang masih hidup. Karena tidak ada lagi kewajiban setelah kematian yang terkait dengan amalan badan. Artinya orang-orang yang masih hidup wajib memandikan orang yang telah meninggal. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, tuwfiyat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lana igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna fa idza faraqtunna fa adinni falamma faraqna adannahu fa naza'a min hiqwihi izarahu wa qala ash'irnaha iyyah. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, tatkala putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda kepada kami, mandikanlah, beliau memerintahkan kepada kami, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap hal tersebut itu dibutuhkan. Dan jika kalian telah selesai dalam memandikannya, maka beritahu saya. Ketika kami telah selesai memandikan, kami pun memberitahu beliau. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kain sarungnya dari pinggangnya dan berkata, jadikanlah kain ini sebagai pakaian dalamnya, maksudnya kafan yang paling di bawahnya, kafan lapisan pertamanya. Yang menjadi syahid atau pendalilan dari hadis di atas bahwasanya dan kematian itu mewajibkan mandi, dan ini diwajibkan bagi orang-orang yang hidup, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan igsilnaha talatan, mandikanlah dia 3 kali. Perintah memandikan jenazah putri beliau, yaitu disebutkan dalam salah satu syarah hadis bahwa yang meninggal adalah Zainab radhiyallahu taala anha yang meninggal pada awal tahun ke-8 Hijriah. Dan kita ketahui dalam hadis itu terdapat perintah igsilnaha talatan, maka asal dari perintah yang sering kita dengar adalah wajib, dan ini akan ditemukan dalam pelajaran usul fikih insyaallah taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, dan ini yang keenam, yang diantara hal-hal yang mewajibkan mandi adalah masuknya seseorang ke dalam Islam. Yang berarti sebelumnya ia adalah kafir, kemudian ia masuk Islam, maka hal tersebut mewajibkannya untuk mandi, mewajibkannya mandi. Jadi musyrik
kafir apabila mereka masuk Islam, maka mereka diwajibkan mandi. Adapun dalil akan hal tersebut adalah hadis Qais bin Asim radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Abu Daud, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Beliau berkata, annahu aslama fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktasila bima'in wasidr. Bahwasanya tatkala Qais bin Asim tadi masuk ke dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ia untuk mandi dengan air dan daun bidara. Maka sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya asal dari perintah ini adalah wajib. Maka masuknya seseorang ke dalam Islam ia mewajibkannya mandi, walaupun di sana juga didapati adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama akan wajib atau tidaknya mandi bagi seseorang yang baru saja masuk Islam. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Namun yang benarnya adalah wajib bagi mereka yang baru saja masuk ke dalam Islam untuk mandi, dan masuknya seseorang ke dalam Islam adalah salah satu hal yang mewajibkan seseorang mandi. Mungkin bisa juga kita katakan karena di keadaan sebelum ia masuk Islam tentu kebanyakan yang sudah kita sebutkan tadi, hal-hal yang mewajibkan mandi itu terjadi padanya. Makanya ketika ia masuk ke dalam Islam maka diwajibkan mandi. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan besok lagi insyaallah taala. Semoga kita dimudahkan selesaikan besok bab yang kelima ini, yaitu sisa 2 fasal kedua dan fasal ketiga tentang rukun-rukun dan sunnah-sunnah mandi, dan kapan seseorang disunnahkan untuk mandi. Dan sebagai penutup, bahwasanya di sana ada yang menyebutkan juga selain daripada yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini. Semisal di sana ada yang berpendapat bahwasanya wajibnya mandi di hari Jumat ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Namun Imam Asy-Syaukani tidak memasukkan di dalam hal ini, dan beliau malah memasukkannya di dalam waktu atau kapan seseorang disunahkan untuk bermandi, yaitu salah satunya di hari Jumat, dan insyaallah nanti akan datang pembahasannya bismillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.